Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bisakah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki tema yang ke-7. Ya, tema yang ke-7 subtema 1 pembelajaran 1. Silakan buku paletnya dibuka dan LKS-nya ditutup, disimpan ya. Kita akan belajar di tema 7 tentang perkembangan dan teknologi ya. Subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan dan pembelajaran yang pertama ya, pembelajaran yang 1. Dia dulunya akan ke sana, pakai kanan ke sini biar enggak sekali. Kamu ke sana ya, perhatikan. Kalian fokus ke depan ya, perhatikan. Nah, di sini ada gambar ya lingkungan alam yang ada di desa kita ya. Ada kambing, ada ayam. Ini ada kambing, ada ayam ya. Ada kebo, ada kambing, ada kuda ya. Ada kucing gitu kan. Nah, lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Nah, sawahnya mana? Ini sawah, ya. Ini perkebunan, ini rumah, ya. Jadi di sini terletak banyak hewan, gitu ya. Nah, ada juga saya. Ada juga saya loh teman-teman, ini ada ya. Kebetulan pas bajunya sama, ya Bu. Salam. Ini sawah, ini perkebunan, kemudian di rumah ini kandang-kandang hewan, gitu ya. Ya bagus ya. Nah, inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun, sayur-mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Hasil kebun, di sini hasil kebunnya kan banyak ya, ada jagung, ada kopi. Lanjutnya ada sayur-mayur. Ini sawahnya menghasilkan padi. Awas kamera mbak, kamera mbak. Mbak, ini kamera kali ini di belakang. Kamera.
ada kerbau, ada kambing, ada sapi ya, yang menghasilkan susu sapi, susu kambing ya. Nah, ada juga mungkin ya susu kambing juga ada loh teman-teman. Kalian pernah minum susu kambing nggak? Di sini tuh banyak dijual susu kambing ya, tempat produksinya di Bumla itu ada ya. Susu kambing etawa itu mencerdaskan otak. Dia sering minum susu kambing ya, tapi tidak melibatkan gigi kupis. Itu susu kambing ya. Nih. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Ya, ada yang membuat tempe dari hasil perkebunan tadi, yang dibuat menjadi tempe contohnya apa? Kedelai ya. Kedelai bisa dibuat menjadi tempe. Ada yang dibuat menjadi yogurt, ada yang dibuat menjadi permen susu. Nah, kedelai juga bisa dibuat menjadi susu kedelai, ya. Sedia susu kedelai. Nah, ini di sini tempat pembuatan susu kedelai yang dari perkebunan itu ya. Ada yang dibuat menjadi susu kedelai, ada yang dibuat menjadi tempe, ada yang dibuat menjadi yogurt, ada yang dibuat menjadi permen susu. Iya. Ini ada yang dibuat menjadi bakso juga ada. Daging sapi sih tadi. Ya, daging sapi bisa dibuat bakso. Ini teman kamu lagi makan bakso. Ada yang bisa dibuat menjadi saus juga. Ini kan pakai saus. Sausnya terbuat dari apa? Dari cabai merah dicampur ubi, campur tomat gitu ya. Nah, dibuat bakso dan saus juga ya, guys. Nah, gitu ya. Rehan, Vio, Bocin, dan Cedor berkumpul di teras rumah. Ibu Cedor menyiapkan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Tepung, tahu? Tepung terbuat dari apa? Tepung terbuat dari beras ya. Dari beras bisa, dari bisa. Cedor dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Cedor. Cedor teringat sebuah lagu tentang rotiku. Cedor menyanyikan di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Di sini lagunya sudah saya siapkan ya. Nah, ini Ibu Cedornya. Nah, ya. Puding goreng juga ada loh guys. Nah, puding goreng tahu kan? Ya, ketela pohon itu ya, itu kan berasal dari perkebunan. Itu enak untuk dibuat digoreng, dibuat tondol juga bisa gitu ya. Nah, ini adalah lirik lagunya. Judulnya Rotiku karya A.T. Mahmud. Saya bacakan teks dulunya ya, lagunya dulu ya, lagunya nanti menyusul. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Kalau dimakan lalat jadi timbul banyak penyakit gitu ya. Iya. Nah, itu lirik lagunya ya. Yuk kita nyanyi bersama. Nah, kalau ini belum ada nanti yang nyanyi bersamanya nanti ya. Kalau kamu sudah ambil salon. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku. Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Nah, nanti bisa kalian simak lagu yang sudah saya siapkan di laptop ini ya. Kita lanjutkan ke sini dulu, kebacaan dulu ya. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditujukan oleh Siti. Nah, ini Siti sedang menunjukkan bacaan tentang teknologi pangan ya. Ini ada Vio dan teman-teman dari pesawat terbang. Nah, ini teknologi pangan. Yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Alam Indonesia sungguh kaya macam kedelai, jagung, dan kelapa adalah
dari gambar burung terbang. Nah, apa arti dari pangan? Nah, arti dari pangan. Nah, pangan artinya makanan. Coba kamu baca. Nah, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Iya. Kenapa tidak dapat bertahan lama? Karena belum diproduksi melalui teknologi pangan itu. Misalnya kamu bawa ubi dari kebun, terus ditaruh di meja, dibiarkan saja, dia lama-lama membusuk. Tapi kalau sudah diolah menggunakan teknologi pangan, misalnya dibuat menjadi keripik ubi, itu akan bertahan lama, ya. Ya, terus Bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. ya. Atas saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Kacang kedelai dapat dibuat Menjadi tempe yang masak. ya. Ya. Apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan mengolah makanan agar bertahan lama. Nah, ya, tulislah 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan tadi. Tadi kan kamu baru saja membaca ya. Itu ada 5 hal penting yang harus kamu ketahui ya. Ditulis. Nah, siapa buku tulisnya? Ini ditulis. Nah, pangan artinya makanan. Matematikanya yang terakhir tadi Pak, yang siswa maju. Yang kedua, Jadi posisi di sini sama nomor naik. Jadi di sini kan posisinya. Oh, ya. Hasil pertanian dan peternakan tidak bertahan lama. Hasil pertanian dan peternakan diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, kayak miring, orang apa yang ngatur? Ini apa miring? Pakai itu aja. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Nomor apa? Kayak apa? Pernah bisa bikin? Oh jadi kayak Oh, edit ya, videonya bisa edit. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Channel video mengikuti kotak oleh dia. ini di PPD kan gawe. Iya. Kita akan saudara teman-teman. Kawin dari sudah terentang. Jadi sih tuh gawe ya ini. Pangan artinya makanan. Hasil pertanian dan peternakan akan tidak akan bertahan lama. Ya, hasil pertanian dan peternakan diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Hasil panen atau yang berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Ya, yang lanjutkan nanti kalau belum selesai. Ini kan lagi direkam dulu. Nah, Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo
Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Catatannya dari nanti. Ini Pak Rusif. Ya. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring sehingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi sehingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, ini contohnya. Luas permukaan suatu bidang ya. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Ini adalah kain A, jadi nanti tahunya itu dimasukkan ke sini dan ke sini. Ini kain B. Kain A berbentuk persegi panjang, kain B berbentuk persegi. Nah ini tahunya, ya. Nanti tahu ini dimasukkan untuk menutup kain ini ya. Nah, kain untuk menutup semua tahu. Nih. Nah, setelah tertutup kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Tahu yang tadi di sini untuk dimasukkan ke dalam kain. Ini yang persegi panjang. Terdapat sekian jumlah tahu. Ini yang berbentuk persegi, terdapat sekian jumlah tahu. Kain A ada berapa tahu? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kain A ada berapa tahu? 8. Kain B ada berapa tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada berapa? 16. Ya, jadi kain A dapat menampung 8 buah tahu. Sedangkan kain B dapat menampung berapa? 16 buah tahu. Nah, ini pakai tahu bukan ya? Aisyah kurang ya. Aisyah harusnya. Aisyah dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Nah, banyak persatuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Nah, ini kain A, ini kain B. Dibaca? Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan B? Maka luas kain A adalah 8 cm dan luas kain B adalah 16 cm. Ya. Amati gambar di bawah ini. Nah, hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Nah, ini seperti tadi ya. Nah, kamu diminta untuk menghitung luasnya ini. Siapa yang A? Silakan rekan. Ya. Yang A ini ada berapa? Luasnya ada berapa? Hitung. Iya, tulis di sini. Iya. Yang B, itu tadi ya. Nanti Aisyah nanti tidak. Luas bidang B, yang B. Ya 10. Yo Aisyah, nggak sana. Iya. Aisyah yang cek. Hitung dulu ada berapa? Ya, ini. Yang D. Ya, silakan.
ya. Luas yang paling kecil adalah bidang dia sama saya belum ya? Ini masih ada. Sini kasih. Luas yang paling kecil adalah bidang ini, yang paling sedikit itu yang mana? Iya. Nah, pintar. Kan sana boleh. Iya, itu ke mereka berdua. Apa? Luas yang paling besar adalah yang paling besar, ya. Apa? Luas yang paling besar adalah yang paling besar mana? Ini, ya, oke. Nah, yuk sekalian. Bidang mana yang besarnya sama? Yang sama itu yang mana? Ini ada tulisannya di sini. Yang sama itu yang mana? A dan D. Pintar. Tepuk tangan untuk saya. Iya. Ya. Nah, demikian materi di tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 ya. Selanjutnya latihan soal yang ada di LKS halaman 7. Sebelum yang menuju pembelajaran, kita bersama-sama mengerjakan yang literasi numerasi dulu. Yang nomor 1, ada sebuah persegi panjang kilo 4 kilo. Nah, ada sebuah persegi panjang yang ditutupi oleh beberapa tahu ya. Yang ditutupi oleh beberapa tahu. Kalian diminta untuk menghitung luas dari persegi ini. Luasnya itu berapa? Kalian boleh nulis di buku tulis ya. 0,4 anu belum benar atas tengah ini Pak ya. Profesi datang internet silakan nanti sebentar. Oke.
dari soal ini bisa kalian kerjakan di rumah ya. Kita jumpa lagi pembelajaran ini hari untuk besok. Silakan kalian belajar di rumah. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama.